Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Tablik Islami, membumikan Al-Qur'an, mempersatukan umat. Alhamdulillah, hari ini kita akan memperbincangkan tema yang sangat menarik, pemirsa sekalian. Semoga kabar Anda baik. Berikut juga kabar jamaah yang sudah hadir di studio. Semoga sehat, segar-segar sekali hari ini. Dan juga sudah ada narasumber yang hadir di Studio 1 TVRI Jogja. Hari ini kita akan memperbincangkan seputar bagaimana mengamalkan doa harian bersama Ustadz Ridwan Hamidi LCMA, pengasuh pesantren Al-Madinah. Sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu ibu-ibu jamaah majelis taklim yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jogja. Masya Allah, saya ke majelis taklim Tatmainul Qulub Tempel terlebih dahulu yang sudah segar sekali dengan hijau-hijaunya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, kayaknya tadi sudah bawa bekal yel-yel ya Bu? Sudah dong. Oke, silahkan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Majelis Taklim Tatmainul Qulub Aisyah Ganting Lumbung Rejo Tempel. Tatmainul Qulub, semangat mengaji, tentram di hati. Tatmainul Qulub, tentram hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tentram di hati. Silahkan duduk. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Tatmainul Qulub Tempel. Kita beralih ke yang juga tidak kalah segarnya, yang sudah mempesona dengan ping-pingnya. Ini ada Majelis Taklim Ar-Raudhah Bantul. Iya, pasti punya yel-yel juga ya Bu ya. Oke, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Suboman Bantul. Ar-Raudhah, senyum, bismillah, Allahu Akbar. Ar-Raudhah, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus semuanya. Alhamdulillah, silahkan duduk. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jogja. Kita akan segera menjumpai Ustadz Ridwan Hamidi LCMA. Dan kita akan memperbincangkan seputar bagaimana mengamalkan doa harian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Ya Ustadz, di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah berfirman, berdoalah kepadaku maka akan kuperkenankan bagimu. Tentu saja doa seringkali dipahami oleh umat muslim adalah salah satu inti ibadah. Nah apa yang sebetulnya dimaksud dengan inti ibadah ini Ustadz? Ya, dinamakan inti ibadah karena kalau kita melihat sekian banyak ibadah itu tidak lepas dari doa. Kalau kita sholat ada doanya, kita puasa ada doanya, bahkan sebelum sholat kita berwudu juga ada doanya. Kalau berwudunya kita mau masuk kamar mandi juga ada doanya, keluar dari kamar mandi ada doa. Lalu tadi sholat, puasa, lalu kita berzakat juga ada doa, haji juga doa. Jadi doa itu tidak lepas dari semua aktivitas kehidupan kita. Baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dalam keseharian kita. Kita makan, ada doanya. Kita berpakaian, melepas pakaian, mengenakan pakaian, ada doanya. Berkendaraan, yang hampir-hampir kita sulit temukan aktivitas yang tidak ada doanya. Itu Jadi untuk menunjukkan semua isinya itu permohonan kepada Allah ya Ustadz ya.
Ya. Baik itu bermohon kebaikan untuk kita atau untuk orang lain, atau terhindar dari keburukan. Masya Allah. Ya. Ya. Dan Allah juga mention ya Ustadz bahwa kalau kita ini nggak berdoa, malas berdoa, justru kita digolongkan sebagai orang-orang yang sombong. Nah ini bagaimana maksudnya? Iya, artinya kita ini kan menyadari bahwa kita punya keterbatasan, dan keterbatasan kita keterbatasan yang dalam berbagai sisinya. Kita sangat membutuhkan kehadiran Allah SWT, sehingga kita sangat perlu untuk minta pada Allah dalam semua keperluan kita, sampai urusan yang berhubungan dengan keseharian. Kalau nggak minta, itu artinya kita merasa bahwa kita mampu mengerjakan itu dengan sendiri, tanpa perlu keterlibatan Allah SWT. Nah itulah yang sombong. Ada nasihat ulama, berdoalah kepada Allah meski meminta tali sandal yang putus, begitu ya Ustadz. Iya. Artinya apakah memang hal yang sederhana sekalipun ini kita boleh meminta kepada Allah? Iya, bahkan ada yang lain juga, ada yang berdoa minta supaya makanan yang disantap itu terasa nikmat. Masya Allah. Misalnya kalau kita masak kemudian kurang garamnya, kurang manis, kurang asin, dan kurang ini itu, kita juga bisa minta pada Allah SWT. Dan itu adalah bagian dari yang kita mintakan kepada Allah. Jadi artinya kita minta kepada Allah dalam semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Semuanya kita mintakan bahwa kita sangat tergantung pada Allah. Meskipun usaha dilakukan, tetapi hasil akhirnya tetap tidak lepas dari doa. Baik, Ya. artinya doa itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Jadi sebetulnya dikabulkan atau tidak pun, insya Allah yang berdoa tetap akan mendapatkan pahala ya Ustadz ya. Nah, bentuk dikabulkan itu ada 3. Ya. Bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, kita dihindarkan dari musibah, ujian, cobaan. Atau yang ketiga, jadi tabungan di hari akhir. Makanya orang yang berdoa itu nggak pernah rugi. Karena ketika dia berdoa, minta pada Allah, mau dikabulkan yang pertama, kedua maupun ketiga, semuanya sama-sama baik. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sungguh beruntung menjadi seorang mukmin begitu ya, ibu-ibu ya. Masya Allah. Nah, Ustadz, adab-adab dalam berdoa. Apakah memang seluruh umat muslim wajib berdoa dengan bahasa Arab atau bagaimana sebetulnya? Iya. Memang doa itu kalau kita lihat ada 2. Ada doa yang sifatnya khusus dan ada yang sifatnya umum. Kalau yang khusus, doa pada waktu dan tempat tertentu, sifatnya khusus. Nah kalau doa seperti itu, redaksinya khusus, maka dibaca apa adanya. Ya, seperti misalnya, maaf, kalau kita mau masuk kamar mandi, ada doa masuk kamar mandi yang memang tidak bisa diubah, tidak bisa tambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diganti. Dan redaksinya pakai bahasa Arab. Dan doa seperti ini umumnya pendek-pendek. Ya, kalau kita keluar kamar mandi kan cuma ghufronaka, kan singkat. Terus kalau mau makan, yang singkat aja, bismillah gitu. Itu bagian dari yang memang harus dibaca dengan redaksi berbahasa Arab. Tetapi untuk permintaan kebutuhan kita sehari-hari, nah ini jenis yang kedua, doa yang umum maksudnya. Kalau yang pertama khusus, yang kedua yang umum ini artinya doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Masing-masing ibu-ibu sekalian yang hadir ini pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin putranya sekarang ini masuk ke perguruan tinggi, doanya beda dengan yang maaf mungkin suaminya sedang proses naik jabatan. Ya, doanya mintanya beda. Maka permohonannya bisa menggunakan bahasa yang dipahami. Mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah apapun memungkinkan. Ya. Nah, mengenai adab berdoa Ustadz, apakah ada doa-doa yang tidak boleh dipanjatkan? Nah ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan, nanti Ustadz bisa jawab. Namun sebelumnya kita akan break terlebih dahulu. Kembali lagi sesaat lagi di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaqallahul azim. Terima kasih Qori kita ada Mas Faruk Firdausi. Tadi ada surat Al-Ghafir ayat 60. Kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan kepadamu. Dan justru kalau yang nggak mau berdoa dikatakan menyombongkan diri. Ya, dan nanti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dalik. Nah Ustadz, ini semua doa dikabulkan, tadi ada 3 ya cara Allah mengabulkan begitu. Tetapi apakah ada doa-doa yang tidak boleh dipanjatkan? Misalkan mendoakan keburukan bagi orang lain, nah ini bagaimana hukumnya Ustadz? Iya, kalau mendoakan yang tidak baik atau yang dilarang, ada beberapa yang masuk dalam bahasan adab berdoa yang memang tidak dibolehkan dipanjatkan. Di antaranya kita tidak boleh minta dan berdoa kepada Allah dan permintaan kita terlalu jelimet atau terlalu detail sampai menyulitkan. Misalnya kalau ada yang belum berumah tangga ingin cari calon suami atau calon istri, lalu disebutkan gambaran calon suaminya detailnya itu detailnya. Ya, pengen yang soleh, sugeh. Wah, biasanya soleh sugeh ya. Ibu-ibu pasti mau ini mantu seperti itu. Wah. Terus rambutnya keriting apa ikal. Masya Allah. Kemudian disebutkan mulai dari bola matanya, alisnya, hidungnya mancung apa pesek, ya, mulutnya, bibirnya sampai ke ujung kaki. Nah ini termasuk yang dilarang. Ya. Artinya kalau kita berharap minta yang sifatnya umum masih dalam batas yang dibolehkan. Tapi kalau menyebutkan sampai begitu detail, sama juga dalam penjelasan beberapa ulama, tidak boleh kalau kita minta, yang kita mintakan itu kepada Allah minta surga, tapi kemudian sampai kita detailkan. Surganya itu nanti istananya 5 lantai, kemudian ada fasilitas spring bednya ukuran sekian kali sekian, AC-nya, dan nah ini yang nggak boleh. Baik Ustaz. Ini, nah misalkan Ustaz, ya, di dalam bermuamalah ada terjadi kezoliman. Lalu ada ulama mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita membalas dengan setara itu masih diperbolehkan. Contohnya misalkan kita berdoa, ya Allah semoga dia yang telah menyakitiku merasakan hal yang sama. Nah itu boleh atau tidak Ustadz? Ya, memang kan dalam kondisi seperti itu ada 2 pilihan. Itu menyesuaikan dengan kemampuan diri dalam menghadapi situasi tadi. Ada orang yang punya kesabaran pada level yang tinggi. Dan ini yang utama ya? Ya, yang utama, ini yang afdol. Kalau bisa memaafkan, kalau bisa menahan diri untuk tidak mendoakan keburukan, itu yang baik. Dan contoh-contoh seperti itu kita dapati mulai dari Rasulullah SAW, sahabat, dan ulama-ulama Islam. Dalam sebuah kesempatan ada seorang ulama ngisi di sebuah pengajian, ada orang yang datang masuk dan memaki-maki di hadapan murid-muridnya. Beliau sama sekali tidak tersinggung, beliau tidak marah. Setelah selesai pengajian, beliau datangi rumahnya dan beliau sampaikan, kalau yang jenengan sampaikan itu benar, seperti yang Anda tuduhkan bahwa saya seburuk yang Anda sampaikan, mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Masya Allah. Dan kalau tidak benar, mudah-mudahan Allah memaafkan jenengan. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini posisi yang terbaik. Masya Allah. Ya, itu yang ideal. Nah, memang yang kedua, ini yang kadang-kadang kurang sabar. Nah. Begitu disakiti, inginnya membalas. Nah, itu doanya yang keluar. Bisa jadi doa-doa yang masuk kategori dibenarkan, dibolehkan, sebatas minta kepada Allah agar Allah memberikan balasan yang setimpal atas kezaliman yang dilakukan pada dirinya. Itu dibolehkan dan itu dijelaskan baik di Quran maupun di hadis. Masya Allah. Baik Ustadz, Islam sungguh agama yang sempurna aja. Ibu-ibu silahkan sekarang waktunya kami berikan kesempatan dari Majelis Taklim, ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan. Silahkan mungkin ke Ar-Raudhah terlebih dahulu dari Bantul. Ya.
Sebutkan nama ya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Parjiem dari Majelis Tahlim Ar-Raudhah, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Mohon izin bertanya Ustadz. Yang saya tanyakan berkaitan dengan doa-doa harian. Setiap kita berdoa pasti minta diijabah. Nah itu caranya bagaimana? Kiat-kiatnya agar kita bisa menghafal doa-doa harian tersebut. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Parjiem dari MT Ar-Raudhah. Silahkan Ustadz. Baik, saya jawab dari dua sisi. Pertama dari sisi adab. Adab-adab berdoa agar doa kita berpeluang untuk dikabulkan. Itu ada beberapa selain yang tadi sempat kita singgung. Di antaranya tentu yang pertama kita lakukan doa ini ikhlas karena Allah SWT. Bukan karena mengharap pujian atau karena takut dicela oleh orang. Kemudian yang kedua, kita usahakan sumber yang masuk ke tubuh kita, termasuk ke rumah kita dari sumber-sumber yang halal. Bukan dari sumber-sumber yang haram. Artinya hartanya juga berpengaruh pada penyebab dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa harus yakin bahwa doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh kita berdoa lalu kita punya pikiran ini Allah sanggup nggak ya mengabulkan permintaan saya. Nah ini termasuk yang nggak boleh. Karena itu menjadi penyebab tidak dikabulkan. Apalagi kalau sampai kita meragukan kemahakuasaan Allah. Padahal kalau kita minta apa saja Allah pasti sanggup mengabulkan. Nah, kemudian pada sisi yang kedua, kalau untuk tips yang bisa kita lakukan dalam berdoa, ada beberapa yang kita bisa coba upayakan. Kalau untuk berdoa sendiri seperti yang tadi kami sampaikan, kalau doa-doa yang sifatnya di tempat-tempat khusus, memang perlu dihafal dan insya Allah itu tidak banyak. Kemudian proses menghafalnya bisa nyicil, jadi nggak perlu langsung banyak. Misalnya boleh dibaca juga ya? Boleh juga dibaca. Kalau belum hafal, ya bisa menggunakan kertas, menggunakan buku, lalu membaca teksnya. Sekarang ini kan banyak sudah dicetak buku-buku doa harian. Ya. Nah yang kedua, kalau doanya sifatnya permintaan sesuai dengan kebutuhan kita, menggunakan bahasa yang dipahami aja. Jadi seperti tadi misalnya, saya ingin anak saya yang sekarang ini masuk perguruan tinggi diterima. Itu kan bahasa Arabnya susah itu. Ya kalau kita menyebut, lalu nama kampusnya, kalau kampus UGM itu bahasa Arabnya apa ya? Ya sudah, pokoknya pakai bahasa Indonesia aja. Nah, begitu Bu. Ya, insya Allah terjawab ya Bu Parjiem dari Ar-Raudhah. Kita beralih ke Tatmainul Qulub Tempel. Silahkan yang ingin bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Kasihati dari Tatmainul Qulub, Aisyah Ranting Lumbung Rejo, Kerasaan Tempel. Derek Nyuwun pirsa Ustaz, bagaimana cara atau kita dalam melantunkan berdoa itu kira-kira waktu-waktu yang mustajab itu kapan? Kemudian ketika kita sudah berdoa itu bagaimana cara kita atau kiat kita untuk menanti doa itu biar terkabul? Bagaimana kita bisa sabar ya untuk menanti doanya bisa terkabul. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu. Yang pertama tadi waktu-waktu mustajab Ustaz. Ya. Waktu-waktu mustajab ini ada beberapa yang sifatnya harian. Itu ada tengah malam, ya. Juga di penghujung malam. Jadi di setiap malam Allah SWT turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya yang berdoa. Mau kita berdoa minta diampuni, minta kebutuhan kita, minta supaya dijauhkan dari keburukan apapun. Nah itu waktunya panjang. Selama malam itu mulai dari artinya tengah malam sampai akhir malam sampai sebelum subuh, ini waktu yang mustajab. Yang kedua, antara adzan dengan qomat. Dan ini berarti sehari 5 kali karena kita punya 5 waktu sholat. Jadi kesempatannya setelah adzan subuh kita biasanya sholat qobliyah. Nah sambil nunggu qomat bisa berdoa setelah sholat 2 rakaat. Kemudian duhur juga begitu, antara adzan duhur dengan qomat. Asar juga begitu, maghrib dan isya. Ini yang kedua dan waktunya setiap hari. Kemudian yang ketiga, kita bisa berdoa pada saat suasana hati kita sedang khusyuk. Dan ini bisa jadi beda-beda.
Bisa jadi pada pagi seperti ini, siang, sore, malam, kapanpun ya. Jadi kita berhadapan dalam suasana yang hati kita sedang merasa dekat dengan Allah SWT. Bisa jadi habis membaca Quran, atau kita habis berzikir, atau mungkin setelah selesai sholat, suasana hati kita lebih kondusif untuk berdoa, maka silahkan manfaatkan untuk berdoa. Itu dari sisi waktunya. Jadi semakin semangat berdoa ya ibu-ibu. Iya. Baik Ustadz, tadi masih ada satu pertanyaan lagi dari ibu ya. Bagaimana kiat-kiat agar kita sabar dalam penantian terkabulnya doa. Kita akan kembali sesaat lagi setelah commercial break. Kita akan kembali lagi di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Tablik Islami TVRI Jogja. Tadi ada satu pertanyaan dari ibu yang belum terjawab. Kadang-kadang umat ini suka nggak sabar dalam menunggu penantian terkabulkannya doa. Bagaimana kiat-kiat agar kita ini sabar, Ustadz? Ya, pertama kita belajar dari pengalaman para nabi dan rasul yang pernah berdoa. Kalau kita lihat berapa banyak nabi dan rasul yang berdoa dan Allah kabulkannya, bukan cuma menunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan bisa sangat panjangnya luar biasa. Salah satu contohnya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika potongan doanya, waja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaih. Ya Allah, jadikan hati manusia itu selalu rindu ke kota Mekah. Dan terkabulnya kita bisa lihat ratusan tahun. Ya sekarang kita, ya saya yakin ibu-ibu sekalian kalau ditanya mau ke Mekah nggak Bu? Amin, mau ya Bu ya? Oh, ya. Itu semua kita, bahkan yang sudah pernah kan pasti minta lagi. Ingin yang kedua, yang ketiga, yang sudah ke 9 minta yang ke-10, bahkan yang sudah 20 pun minta yang ke-21. Itu artinya doanya Nabi Ibrahim Allah kabulkan, tapi bukan saat itu. Waktu beliau berdoa, setahun setelah beliau berdoa belum ada. 2 tahun, 3 tahun. Nah kita punya contoh itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada hikmah di balik itu. Dengan kita berdoa belum dikabulkan, lalu kita berdoa lagi, Allah pingin kita ini semakin banyak berdoa. Dan semakin banyak kita berdoa kan dapat banyak pahala. Nah yang perlu kita pahami dan kita coba ubah cara pandang kita adalah ketika kita berdoa, jangan dibayangkan bahwa yang kita dapatkan hanya terkabulnya doa. Tapi kita berdoa dan mengucapkan kalimat doa itu sudah dapat pahala. Meskipun nggak dikabulkan. Artinya kita menyebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Rabbi. Kalimat-kalimat apapun, itu kita sudah dapat pahala. Meskipun tidak dikabulkan. Apalagi kalau nanti dikabulkan berarti dapat bonus ya, dapat tambahan lagi. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa jadi Allah juga kepingin kita ini berdoa dan mencari momentum yang betul-betul kita sungguh-sungguh. Ada yang ketika berdoa, maaf, ya doa tapi kita nggak betul-betul sungguh-sungguh berdoanya. Dan mungkin Allah juga menunggu kita ini berdoa sampai nangis. Nah, bisa jadi itu yang Allah tunggu. Maka kita tidak rugi dengan belum dikabulkannya, lalu kita minta lagi. Nah, kemudian yang keempat, bisa jadi Allah mencari waktu yang paling pas untuk terkabulnya doa. Masya Allah. Ya, gitu. Dengan nasihat Ustadz Ridwan hari ini ibu-ibu, insya Allah kita tidak lagi malas dalam memanjatkan doa nje. Masya Allah. Ya, tidak terasa waktu telah usai. Ustadz dan juga ibu-ibu sekalian, kita harus akhiri acara Tablik Islami hari ini dengan tema mengamalkan doa harian. Terima kasih pemirsa TVRI Jogja dimanapun berada, Anda telah setia bersama kami, bersama Tablik Islami. Matur nun sangat sekali lagi untuk Ustadz Ridwan Hamidi LCMA, pengasuh pesantren Al-Madinah. Terima kasih juga untuk Mas Kori kita, Mas Faruk Firdausi, Masya Allah suaranya, tabarakallah. Dan juga ibu-ibu dari Tatmainul Qulub Tempel dan juga Ar-Raudhah Bantul,
Matur nun sangat rawuhipun, dan insya Allah kita kembali di edisi Tablik Islami berikutnya. Saya Anissa Widayati mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat.